Waalaikumsalam warahmatullahi Kak Elwati. Waalaikumsalam Kak Sunarti, teman-teman semuanya, Kak Tuti. Ya, selamat pagi teman-teman. Yang baru saja bergabung, Waalaikumsalam warahmatullahi, Kak Ade, Kak Radim, Kak Syafrida, selamat datang. Silakan bisa disiapkan dulu sebelum kita memulai terapi Al-Quran. Insyaallah kita mulai jam 6.30 ya. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyasdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Alhamdulillah teman-teman, di pagi ini kita mudah-mudahan senantiasa bersemangat ya di dalam menjemput anugerah terindahnya Allah, menjemput rezeki yang berlimpah di sekitar kita, yang tinggal kita jemput saja sebetulnya. Rezeki yang melimpah ini antara lain keluarga yang kita sayangi dan menyayangi kita, yang ada di sekitar kita, kemudian makanan yang cukup dan bergizi, yang bisa menguatkan diri kita, menguatkan, menegakkan tulang punggung kita. Terus kemudian rezeki berupa udara segar yang bisa kita hirup, dan organ-organ tubuh yang masih berfungsi. Walaupun mungkin ada beberapa di antara teman-teman yang mengalami keluhan. Maka semua rezeki ini, anugerah ini, marilah senantiasa kita syukuri ya, dengan kalimat hamdalah, alhamdulillah, dan kemudian kita benarkan dalam hati, dan kita gunakan kesempatan yang Allah berikan ini untuk berzikir. Perbanyak bersyukur, berzikir kepada Allah, mengingat Allah, dan semua anggota tubuh kita gunakan untuk kebaikan, untuk bermanfaat, untuk diri sendiri, untuk keluarga, dan untuk orang lain. Ya, inilah hakikat dari rasa syukur. Jadi bukan hanya sekedar alhamdulillah saja ya, bukan hanya sekedar kalimat lisan hamdalah, tetapi juga ya dalam hati kita benarkan, terus kemudian organ tubuh kita manfaatkan untuk kebaikan. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat, kepada tabi'in, kepada tabi'in, dan semoga kepada kita semuanya yang senantiasa istiqomah mengikuti jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman, berbahagia sekali pada kesempatan pagi ini. Saya kembali membersamai teman-teman semuanya, saudaraku yang dirindukan surganya Allah. Ya, terima kasih Kak Kartiko hadir Banyumas. Alhamdulillah, mudah-mudahan terus bersemangat ya di dalam
menyebut setiap anugerah terindahnya Allah, karena kita tidak akan tahu, ya. Kita tidak akan tahu ikhtiar yang mana yang akan membuahkan hasil. Teman-teman mungkin barangkali saat ini belum merasakan manfaat dari terapi Al-Quran. Tapi coba dipaksakan ya, istiqomah terus ikut. Bukan yang sekedar ikut sih sebetulnya sih, tapi diiringi dengan keyakinan ya. Ikut terus tapi nggak yakin, ini akan mengurangi power, bukan mengurangi powernya sebetulnya, mengurangi tingkat efektif efisiennya. Jadi keraguan-keraguan itu yang kemudian menjadi sebuah filter, ya. Filter apa? Filter masuknya energi Al-Quran ke dalam badan kita. Begitu ya. Jadi kita jangan membuat filter. Filter itu kan penyaring. Penyaring itu bisa jadi adalah keraguan diri kita. Ragu-ragu terhadap kekuatan Al-Quran. Begitu ya. Sehingga seharusnya energi Quran ini masuk ke dalam diri kita, masuk ke dalam hati kita, masuk ke dalam setiap organ tubuh kita, masuk ke aliran darah kita, tapi ternyata kemudian kita filter dengan keraguan-keraguan. Nah, maka teman-teman, tugas pertama teman-teman, kita semuanya di sini, selain rutin mengikuti terapinya, juga menyingkirkan keraguan. Menyingkirkan keraguan yang selama ini bisa jadi ada di dalam hati kita, karena ragu-ragu itu mungkin sifatnya masing-masing orang berbeda ya. Ada yang mungkin kadar keraguannya 1%, ada yang 2%, ada yang bahkan sampai 50%. Ada nggak orang ragu-ragu tapi ikut terus? Ada ya. Kita meragukan kekuatan Al-Quran tapi kemudian ikut terus. Tapi ikut terus ya ini nantinya akan semakin melemah ya teman-teman. Waalaikumsalam Kak Hanara. Betul, betul sekali Kak Kartik. Kak Kartik. Energi positif mengalir dalam tubuh kita, pasrahkan. Biasanya tahapnya itu pelan-pelan ya. Energi Al-Quran ini pelan-pelan akan mengubah diri kita bertahap. Ketika teman-teman sudah merasakan manfaat atau energi Al-Quran masuk ke dalam badan kita, ini biasanya keyakinannya mulai meningkat. Ya, mulai meningkat, terus keraguannya mulai terkikis, barulah kemudian nanti suatu saat kita berada dalam posisi keyakinan penuh bahwa energi terapi Al-Quran benar-benar dahsyat luar biasa. Sama dengan saya teman-teman, saya dulu ketika mulai pertama kali mempraktekkan terapi Al-Quran, itu juga sebetulnya sebuah insiden. Ya, saya pertama kali mempraktekkan terapi ruqyah, itu sebetulnya karena sebuah insiden yang tidak disengaja. Mungkin saya pernah cerita dan banyak di antara teman-teman yang belum mendengar cerita ini. Jadi saya praktek terapi Al-Quran itu ketika saya baru awal-awal kuliah. Ya, saya awal-awal kuliah itu waktu itu saya nggak lanjut kuliah ya. Padahal baru awal-awal saya nggak lanjut kuliah karena saya harus menunggu ibu saya yang terkena sakit kanker serviks waktu itu. Nah, qadarullah, ibu saya itu waktu itu sudah sebelum sakit ya. Sebelum ibu saya sakit, ibu saya pernah membeli sebuah buku. Buku Berobatlah dengan Al-Quran. Bukunya warna putih, saya masih ingat betul, tapi pengarangnya saya lupa. Ya. Nah, tapi di situ saya baca detail, kemudian saya pelajari ya. Ternyata banyak sekali kisah-kisah nyata yang terjadi karena berobat dengan Al-Quran. Kemudian disertai ayat-ayat apa saja yang digunakan untuk pengobatan, ya. Terus kemudian teknis berobatnya seperti apa. Nah, terus kemudian waktu itu saya sudah mulai praktekan untuk mengobati ibu saya yang waktu itu sering, mohon maaf, pendarahan karena terkena sakit kanker serviks ya. Nah, di situ saya belum yakin sepenuhnya, ya, belum yakin sepenuhnya dengan kekuatan Al-Quran. Karena saya lihat belum ada perubahan sama sekali. Tapi seiring waktu berjalan, ya, bapak saya ini juga terkena sakit ya, sakit jantung koroner waktu itu. Sering terjadi nyeri di daerah dada di sini, ya.
daerah dada sebelah kiri arah jantung ya. Nah, setiap kali bapak saya mengalami nyeri yang luar biasa, bapak saya itu minta tolong saya untuk dipegang ya, untuk dipegang dadanya. Nah, terus kemudian saya sambil megang saya bacakan ayat-ayat Allah. Dan setiap kali bapak saya pegang ya, terus kemudian saya bacakan Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Katanya Masya Allah, ringan. Langsung terasa sakitnya itu hilang. Jadi waktu itu jantungnya kan berdetak kencang ya. Kalau teman-teman mungkin ada saudara atau orang tua yang mengalami sakit jantung koroner dan pembengkakan jantung ya. Ini biasanya nggak karu-karuan rasanya. Sudah kayak mau mati begitu. Jadi deg-degan luar biasa. Sakit, nyeri seperti digebukin badannya, seperti ditusuk-tusuk. Nah ini luar biasa ya, dahsyat. Nah, maka waktu itu ketika saya bacakan ayat-ayat Allah, Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ya hanya itu saja teman-teman. Ya, bagi teman-teman yang belum memiliki banyak hafalan, tenang saja. Cukup dengan Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ya, ayat kursi lah. 5 ini nih. Teman-teman sudah bisa ruqyah. Sudah bisa mengobati baik diri sendiri ataupun keluarga. Yang penting kemudian diiringi keyakinan. Nah, bapak saya setiap kali nyeri dadanya selalu kemudian minta tolong saya untuk memegang ya daerah jantung. Katanya semakin nyaman ya dan berangsur-angsur hilang. Nah, keyakinan saya menguat 100% ketika waktu itu saya membangun sebuah bisnis pulsa ya teman-teman ya. Merasakan manfaat, cobalah meneliti perbedaan keseharian. Saat ini adalah berbeda dengan waktu yang lalu. Betul sekali, Kak Kartiko. Ya, perlu dilakukan sebuah penelitian perbedaan ya. Penelitian kita sebelum mempraktekkan terapi Al-Quran dan setelahnya gitu. Nah, alhamdulillah ya, setelah rutin mengikuti terapi Al-Quran, anak saya speech delay sudah lancar berjalan. Alhamdulillah Kak Fatma ini luar biasa sekali ya. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang lain juga ikut merasakan manfaatnya ya. Saya izin mengabadikan testimoninya untuk kita share ke yang lain. Nah, teman-teman semuanya, keyakinan saya meningkat 100%. Kemarin live kok Kak Eti, kemarin live ketinggalan ya. Jadi keyakinan saya meningkat 100% tentang kekuatan dan keajaiban terapi Al-Quran ketika saya waktu itu membuka bisnis counter handphone. Saya pernah membuka bisnis counter handphone pas saya masih muda ya teman-teman ya. Pas saya masih imut-imut, masih jomblo, saya buka bisnis counter handphone, pelanggan saya banyak. Karena selain pelayanan yang ramah, saya juga menjual dengan harga yang murah. Saya masih ingat waktu itu saya hanya ambil untung sekitar 500 sampai 1.000 rupiah per transaksi. Itu kan murah banget tuh, receh banget. Akhirnya banyak orang yang dari jauh itu datang. Bahkan jarak 5 kilo, 7 kilometer itu datang ke counter handphone saya. Dan waktu itu memang masih jarang ya adanya counter handphone yang jual handphone, jual pulsa. Nah, waktu itu saya punya seorang pelanggan, seorang preman. Preman itu dari desa sebelah. Wah, itu ngeri sekali premannya ya. Badannya tinggi besar. Terus kemudian saya nggak mau ikut live, mau emosi. Ya udah emosi aja Kak Tira. Tiba-tiba emosi ya. Iya, itu mudah-mudahan pertanda yang baik. Maksudnya adanya reaksi yang terpancing keluar. Itu. Nah, kita kembali ya. Ini penting teman-teman ceritanya biar teman-teman yakin bahwa kekuatan Al-Quran itu nyata real. Karena waktu itu saya setelah bertemu dengan preman ini ya, itu kalau teman-teman daerah Cilacap, ada yang daerah Cilacap Banyumas, ke arah Kawunganten, ya, namanya Pertelon, saya lupa daerahnya, karena sudah lama nggak pulang ya. Pertelon, pokoknya pertigaan yang arah ke Kawunganten. Ini kalau teman-teman tahu daerah itu, ya waktu itu, sekitar tahun sudah agak lama sih, sekitar 2010. 2010, saya kenal dengan seorang preman. Nah, Kak Indri nih, Banyumas. Tahu ya, Kawunganten ya. Nah, di situ saya kenal seorang preman. Preman badannya bertato, kemudian tinggi besar. Nah, itu jadi pelanggan suka beli pulsa di counter handphone saya.
Saya iseng-iseng ya, saya itu ingin dari kecil cita-cita saya itu ingin dalam tanda kutip benerin orang begitu. Benerin orang, terus kemudian ya pingin semua orang itu baik lah. Dan saya waktu itu masih polos ya, saya anggap semua orang itu baik. Nggak ada orang jahat, nggak ada penjahat, semua itu saya anggap orangnya baik. Ya. Apalagi ketika saya lihat preman itu ya, waktu datang, dia datang sering rutin, hampir setiap seminggu sekali datang ya. Terus waktu sudah datang yang ke dua kalinya kalau tidak salah, 2 sampai 3 kalinya ya, itu dia penampilannya acak-acakan ya, acak-acakan, rambutnya gondrong, terus kemudian, nah waktu datang yang ketiga kalinya, mulutnya itu bau alkohol teman-teman, nggak enak sekali. Mulutnya bau alkohol luar biasa, terus akhirnya karena sudah deket ya, sudah deket dia cerita, preman ini cerita, nah ini pengalaman saya pertama kali meruqyah. Bukan pertama sih sebetulnya, maksudnya pertama kali meruqyah yang benar-benar ada reaksi yang begitu dahsyat sehingga membuat keyakinan saya meningkat terhadap kekuatan Al-Quran. Bau naga, iya betul, nafasnya itu bau naga betul. Nah terus kemudian preman ini curhatnya adalah tentang masalah rumah tangga. Dia cerita sudah punya istri, sudah punya anak, tapi istrinya minta cerai. Nggak tahu kenapa kok dia tahu-tahu curhat ya, padahal saya juga tidak mempromosikan diri saya sebagai konsultan. Maklum juga saya masih jomblo ya, masih kemudian masih imut-imut. Umur segitu saya masih lucu-lucunya teman-teman ya. Nggak tahu kenapa dia bisa percaya dan kemudian curhat, cerita semuanya, punya istri pengen cerai, terus kemudian punya anak ya, anaknya nggak mau sama dia dan seterusnya. Terus kemudian ya akhirnya saya pelan-pelan berikan saran ya, ayo mulai ini mas, perbaiki diri ya, coba cintai. Sekarang juga lucu ya kan. Terus kemudian akhirnya saya ajak masuk tuh, ya mas ini masuk ke dalam, karena dia posisinya counter handphone, tahu ya teman-teman ya, saya jaga counter handphone, ada etalase, saya di dalam, premannya di luar, saya ajak masuk, ayo mas ini masuk. Saya masuk ke dalam, nah kebetulan pas, ya pernah dong Kak Tenri, masa begitu ceprot lahir langsung menikah? Aneh banget sih Kak. Kak Tenri ya, ayo semua ya pernah jomblo pada masanya ya kan. Saya juga pernah jomblo pada masanya. Itu. Nah terus kemudian si preman ini saya ajak masuk, terus kemudian saya ajak ngobrol, nggak tahu kenapa saya ingat cerita ini ya. Pokoknya tahu-tahu, kemudian saya tawarin, mas mau nggak saya terapi? Terapi gimana mas? Saya bacakan Al-Quran gitu. Dan alhamdulillahnya dia mau teman-teman. Si preman ini mau dengerin ayat-ayat Al-Quran saya. Saya cuma bacakan Al-Fatihah saja. Rencana sih Al-Fatihah, karena waktu itu saya belum banyak hafalan Quran ya. Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, rencana itu. Wah ini saya sampai berkeringat teman-teman. Saya cerita begini sampai ingat masa lalu gitu ya. Nah ini penting untuk teman-teman untuk meyakini bahwa keluar kekuatan Al-Quran itu nyata. Saya bacakan, baru saya baca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baru kemudian Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, baru masuk Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Badannya itu mulai bergetar. Ya. Si preman yang bau alkohol ini badannya acak-acakan, rambutnya acak-acakan, berantakan, dia mulai bergetar badannya. Ya, bergetarnya gini. Jadi goyang-goyang. Awalnya goyang-goyang gini. Terus kemudian sampai kemudian wal-dhalin. Terus kemudian saya masuk ke ayat kursi. Dari setelah Al-Fatihah itu kemudian saya masuk ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuduhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Dan seterusnya. Dia mendadak jatuh. Guling-guling teman-teman. Ya. Tersungkur, guling-guling. Sampai kemudian keluar dari lisannya ini istighfar teman-teman. Astagfirullah, 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 seperti itu. Astagfirullah. Saya heran, ini preman, badannya gede, tatoan, bau alkohol, kemudian bisa istighfar juga ternyata.
hatinya berubah, ya. Tampangnya security, ternyata hatinya Hello Kitty. Jadi dia mulai istighfar, terus kemudian saya elus-elus di ini ya, saya usap di punggungnya. Yuk Mas, istighfar, istighfar, istighfar Mas. Yuk Mas, tobat ya, sholat ya. Saya langsung masukkan tuh. Saya tahu itu dalam kondisi kemungkinan gelombang otaknya masuk ke alfa, ya, setengah sadar, sambil dia badannya berguncang hebat, ya. Teman-teman boleh praktekkan. Ada yang punya kenalan preman nggak? Berani nggak ngeruqyah preman? Ayo. Artinya berubah mendadak dangdut. Allah Akbar. Nah teman-teman, sejak saat itu saya yakinnya kekuatan Al-Quran Masya Allah dahsyat luar biasa. Ya, sejak saya meruqyah preman. Nah teman-teman, yang punya kenalan preman, ya jangan langsung, Mas ini saya ruqyah. Langsung disambit nanti teman-teman, bahaya. Ya, wah saya dulu juga preman, Kak Alinoza. Masya Allah, ya. Mantan preman ya, Alhamdulillah. Mudah-mudahan terus istiqomah. Sudah jam 6.30 tahu-tahu. Ya intinya waktu itu badannya bergetar hebat, ya terus kemudian beliau banyak istighfar dan katanya mau bertobat. Saya masukkan kemudian sugesti-sugesti. Mas tobat ya Mas ya, cinta istrinya, jangan suka KDRT. Karena dia menurut ceritanya memang dia suka kasar kepada istrinya. Ya makanya wajar istrinya pingin minta pisah gitu. Ya Mas, sayang istrinya. Insya Allah kalau Masnya sayang sama istri, kemudian sholat ya Mas ya. Iya, saya sholat. Nah gitu. Dia cuma angguk-angguk aja. Pokoknya setiap kali saya sugestikan kalimat-kalimat positif, sholat ya Mas ya, sholat, ayo. Berhenti minum. Tinggalkan teman-teman yang suka ngajak, mabuk, judi. Tinggalkan semuanya. Nah ini Kak Desta, sayangnya waktu itu bulan berikutnya saya harus ke Jogja karena saya harus melunasi hutang. Waktu itu saya ditipu oleh kenalan baru, ngakunya sih mu'alaf ya. Tapi dia dari keturunan Tionghoa, terus minta modal waktu itu ingin bisnis bareng, membuka jasa servis handphone. Nah akhirnya ditipu, hilang puluhan juta, saya harus melunasi. Nah saya cari kerja ke Jogja. Akhirnya saya nggak ketemu lagi dengan preman ini. Saya nyesel banget asli ya. Aduh sekarang gimana nasibnya, karena kalau ditinggalkan itu bisa jadi mereka akan kembali ke komunitasnya. Ya, jadi teman-teman, ayo mulai sekarang ya yakinkan diri bahwa kekuatan Al-Quran ini dahsyat luar biasa. Ya, dahsyat luar biasa kan paling tidak mengubah diri kita. Gitu ya, mengubah diri kita. Dan kalau teman-teman sudah merasakan manfaatnya, nanti teman-teman bisa berbagi, memberikan terapi kepada keluarga dulu. Nanti semakin luas kepada orang lain, gitu ya. Pernah meruqyah orang kesurupan. Oh ya, nah meruqyah orang kesurupan ini juga ada seninya ya, ada tekniknya. Dulu ketika pertama kali saya meruqyah orang-orang yang mereka bermasalah, jarang sholat, kemudian menyimpan jimat, ya, terus kemudian istilahnya emosinya labil, tidak stabil. Ketika saya bacakan ayat itu, ternyata mereka itu langsung reaksinya kesurupan ya teman-teman. Kesurupan. Nah, cara yang salah dulu pernah saya terapkan teman-teman. Ini jangan sampai teman-teman ketika mau belajar meruqyah orang, jangan ikuti cara ini. Saya dulu punya keyakinan, ini jin cepat keluar kalau misalkan kita gebukin. Saya dulu mainnya kasar teman-teman. Ketika pertama kali belajar ya, mainnya kasar. Jadi ketika ada orang kesurupan, saya gebukin, ayo keluar, saya bentak-bentak. Buk. Jadi saya gebukin beneran dengan kekuatan penuh. Ya, saya tonjongin tuh, tapi bukan mukanya ya. Di bagian punggung, bagian tangan saya tonjongin. Dan akhirnya memang keluar sih. Tapi setelah itu ketika orangnya sadar, dia heran. Aduh. Enggak, kalau orang digebukin, itu yang sakit awalnya ketika masih ada jin di dalam badan, itu yang sakit jinnya. Jadi ketika kesurupan ya, kondisi kesurupan, begitu. Ini ketika yang digebukin itu yang sakit jinnya. Tapi terasa sakit kalau jinnya itu sudah keluar. Ya, terasa sakit kalau jinnya sudah keluar. Nah, waktu itu pasien saya itu ketika sadar dia heran. Kenapa sih ini di mana? Kok badanku sakit semua? Saya cuma, aduh ya Allah, astagfirullah. Kayaknya salah ini caranya.
Iya, pulang-pulang bonyok teman-teman, banyak memar ya di badan. Nah, ternyata itu cara yang keliru di dalam menyembuhkan orang-orang yang kesurupan. Saya pernah menggunakan metode setrum. Jadi saya ingat ini lucu sekali. Ada jin yang bawel, saya setrum teman-teman. Hitungan detik langsung keluar. Ya, nggak sampai 5 detik. Saya setrum, keluar. Tapi kemudian setelah itu ya, kalau setrum ini lebih aman ya efeknya. Gitu. Karena saya dulu pernah belajar terapi setrum ya, terapi pijat listrik, setrum 220 volt gitu. Nah, teman-teman yang mungkin pernah mengalami kasus tetangganya kesurupan, ya, silakan jangan digebukin. Tapi yang paling penting, ya betul, diberikan dakwah dulu. Ya, diajak dialog, ya, diajak dialog. Ya maklum Kak Mas Dwi, saya kan masih unyu-unyu waktu itu, masih imut-imutnya, masih balita waktu itu saya, ya, masih belajar mengenal Al-Quran, mengenal terapi Al-Quran. Nah, ini saya cerita dalam rangka agar teman-teman yakin, ya, yakin bahwa terapi Al-Quran itu dahsyat. Oke, karena sudah siang, sudah jam 6.38, mari kita praktekkan. Ya, teman-teman kalau misalkan menemui ini ya, kasus-kasus di sekitarnya, silakan teman-teman beranikan diri untuk coba-coba. Jadikan ini ya, kasus-kasus kesurupan di sekitar kita sebagai kelinci percobaan. Ya, kelinci percobaan. Karena begini, kalau bukan kita yang turun tangan, bisa jadi itu ada orang lain yang dia turun tangan tapi caranya salah. Ya, ini hati-hati. Saya tertarik menekuni dunia pengobatan ruqyah itu karena seringkali ketika ada kasus kesurupan, ya, ketika ada kasus kesurupan, itu yang turun tangan dukun-dukun, teman-teman. Ya, yang turun tangan itu pasti dukun, pakai tenaga dalam begini ya, ditarik semacam. Nah, maka jangan sampai kemudian kita berlepas diri, udahlah, saya nggak mau itu kan, karena sudah ada yang nangani. Ya kalau penanganannya betul nggak apa-apa. Tapi di daerah-daerah itu masih sangat jarang ya. Masih sangat jarang orang-orang yang bisa meruqyah, rata-rata itu pasti dukun. Dukun yang menggunakan tenaga dalam, atau dia seolah-olah meruqyah, tapi bacaannya itu nggak jelas. Bablas sang ini, gitu ya. Nah, itu kebanyakan seperti itu. Maka teman-teman, ya silakan teman-teman berperan, ambil peran lah. Misalnya kalau ada kasus di daerah-daerah itu sering kali ya, SMP, SMA kesurupan massal begitu. Terus kemudian macam-macam lah. Kalau ayam cemani tidak ya, Albiru itu ayam cemani metode perdukunan. Ya. Metode perdukunan itu biasanya pakai media, ayam cemani, telur, kelapa. Anak pernah diruqyah, katanya meruqyah anak saya disukai jin perempuan, bagaimana menanganinya? Nah, jangan percaya dengan peruqyah yang memberikan informasi secara pasti seperti itu. Itu kan pasti dia. Peruqyah mengatakan, ketika peruqyah mengatakan, oh ini anak ibu disukai jin, oh anak ibu kena santet, oh anak ibu ini kena kiriman. Nah, ini hati-hati. Ini bukan ustadz, tapi dia dukun. Ya, dukun yang mungkin tampilannya kiai. Seperti itu. Oke, alhamdulillah kalau di daerah-daerah teman-teman ada peruqyah yang memang benar-benar bisa mengobati secara syar'i, secara sesuai dengan syariat Islam. Tidak ada pelanggaran di situ. Karena banyak sekali walaupun tampilannya kiai ya, tetapi mereka salah di dalam melakukan metode ruqyah. Gitu ya. Oh ya, pernah belajar tenaga dalam ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa hilang apa yang ada di badan kita. Karena saya dulu pernah diisi, teman-teman. Ya, saya pernah diisi dengan ajian. Ada banyak ajian yang saya punya dulu ya. Ada ajian ini apa? Rengkah bumi. Wah, kayak Angling Darmo. Teman-teman tahu Angling Darmo ya? Saya nguasa itu, ajian rengkah bumi. Kemudian Cakra Buana. Terus kemudian Kendali Sukmo. Kemudian Sayap Sunan Kalijaga. Kemudian apa lagi nih? Banyak ya. Nah, ini teman-teman keren-keren namanya. Wah, sudah cukup rapalan, kita bisa bikin benteng tuh. Bismillah. Wah. Orang-orang yang menyerang kita,
bisa mental. Tapi ternyata itu cuma halu. Namanya juga tenaga dalam, hanya berfungsi untuk orang-orang dalam. Jadi saya pernah praktek, saya bentengin diri saya. Makanya bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik nafas, kemudian di set, ini bentengin. Set, keren. Saya merasa diri saya itu keren waktu itu. Ya, saya merasa diri saya keren banget. Terus kemudian saya sampai punya 40 murid loh. Saya sampai punya 40 murid. Sebentar lagi ya Kak Siti, ini lagi seru cerita. Punya 40 murid, saya minta serang. Ayo serang. Kemudian mental, cuman gini saja. Wah, keren sekali. Mental, mereka nggak bisa nyerang. Tapi keyakinan saya runtuh seketika ketika ya saya praktekkan itu untuk orang luar. Untuk orang luar. Karena namanya juga tenaga dalam, hanya berfungsi untuk orang-orang dalam. Namanya juga tenaga dalam. Ketika saya masuk ke kampus waktu itu ada satu kampus di Yogyakarta yang mahasiswanya brutal, mengadakan ospek ya. Mengadakan ospek. Nah, waktu itu saya kebetulan nggak ikut ospek. Karena saya males ya. Ospeknya itu nggak bermutu lah. Orientasi mahasiswanya itu nggak bermutu sama sekali. Jadi disuruh makan, mohon maaf nih agak jorok ya, disuruh makan, kemudian dimuntahin, kemudian dimakan sama orang lain, kemudian suruh mohon maaf nyabut bulu-bulu, mohon maaf bulu-bulu ketiak. Ini kan ngawur sekali begitu. Ya, ospek yang nggak berguna. Terus makan langsung ditaruh di rumput orang, terus kemudian suruh makan pakai mulut kayak binatang gitu. Nah, ini ospek-ospek zaman dahulu. Saya nggak mau ikut. Akhirnya, ketika pertama kali masuk, saya dikeroyok hampir 100 orang. Maksudnya orang luar gimana? Nah, ini sedang saya jelaskan. Ya. Jadi, waktu itu saya mau dikeroyok 100 orang. Nah, pimpinan mahasiswanya waktu itu ada sekitar 5 orang. Dia nahan. Tenang. Ini urusan saya katanya. Terus saya mau digebukin sama 5 orang perwakilan. Nah, waktu itu dia emosi sambil mukul-mukul meja, mukul-mukul barang-barang di sekitarnya. Saya coba praktekkan tenaga dalam saya. Saya tarik nafas, teman-teman. Teman-teman waktu itu mungkin pernah tahu ada film Gerhana. Ya, ini yang kelahiran tahun berapa ya? Tahun 80, 90 mungkin tahu ya. Ada ospek seperti itu ada. Dulu ya, sekitar tahun 2003. Jadi film Gerhana itu kan cuma di gitu ya. Itu mental. Nah, saya pernah mempraktekkan itu tapi kepada sesama teman-teman padepokan. Ya, teman-teman padepokan tuh. Ternyata benar waktu itu ketika saya praktekkan untuk teman-teman padepokan ngefek, teman-teman. Ya. Saya sentak, mental. Itu kalau dipraktekkan untuk sesama padepokan, sesama murid padepokan. Waktu itu saya posisinya sudah jadi ini ya, guru lah, sudah jadi guru di padepokan tersebut. Nah, saya coba praktekkan untuk kakak kelas saya yang mau ngeroyok saya 5 orang itu ketika ospek. Saya coba, dia sudah emosi siap mukul ya. Saya coba sentak-sentak ini. Teman-teman, apa yang terjadi? Nggak ngefek sama sekali. Allahu Akbar. Sejak saat itu runtuh sudah keyakinan saya terhadap tenaga dalam. Allah, ini tenaga dalam omong kosong. Pret pokoknya. Ya, hanya berlaku untuk orang-orang dalam. Nggak ngefek sama sekali. Padahal ini orang sudah siap mukul, saya cuma sentak-sentak ini. Ya Allah, nggak ngefek sama sekali, nggak mental, bahkan ya nggak ada efeknya sama sekali. Nah, sejak saat itu saya kemudian mengkaji, ternyata memang ya tenaga dalam itu hanya ngefek untuk orang-orang dalam, untuk orang luar nggak ngefek, gitu. Nah, justru yang memberikan efek adalah terapi Al-Quran, gitu ya, insya Allah. Teman-teman, oke. Yuk, bismillah, kita mulai ya. Mudah-mudahan cerita yang sedikit ini bermanfaat. Bermanfaat untuk meningkatkan keyakinan kita bahwa terapi Al-Quran luar biasa, punya efek yang dahsyat, dan kita yakin bahwa tenaga dalam ini adalah ilmu yang berbahaya dan membuat sesat ya. Untuk orang luar babak belur. Betul. Teman-teman jangan percaya dengan adanya tenaga dalam. Sudah dibuktikan oleh pesulap merah. Akhirnya gimana waktu itu? Akhirnya saya lapor ya ke rektor untuk bisa membereskan ini preman-preman di kalangan mahasiswa gitu. Iya Kak Dinda, karena memang namanya tenaga dalam jadi sugesti. Ya, namanya sugesti. Sugesti. Jadi kapan-kapan coba kita praktekkan ya sugesti ini.
Sugesti ini akan kita praktekkan. Dan itu merupakan basic dari ilmu tenaga dalam yang sebetulnya itu bisa dipraktekkan semua orang. Gitu. Salah satunya ini nih, teman-teman. Jadi kalau teman-teman begini posisinya, ya, coba akan ada terasa seperti apa nih di antara kedua tangan ada semacam balon, ya, atau kapas atau apa? Coba dirasakan. Tangannya rileks. Nah, ini dasar tenaga dalam itu seperti ini. Dasarnya. Dan memang tubuh manusia itu udah setrum, ya. Nah, ini kalau coba teman-teman bisa praktekkan ya. Kalau seperti ini ada semacam kayak sesuatu di dalamnya nih, ada semacam gelembung-gelembung. Pelan-pelan. Jadi posisinya harus rileks, ini jangan bersandar ya. Nah, ini dasarnya seperti ini. Dulu latihannya begini. Kalau masih dasar begini tidak jadi masalah. Tapi yang berbahaya adalah ketika kita kembangkan ini. Kita kembangkan dengan olah nafas. Olah nafasnya itu pakai meditasi. Meditasinya mengosongkan pikiran. Apalagi ditambah dengan amalan. Ya, amalan misalkan puasa yang tidak ada tuntunannya dalam syariat. Ya, alhamdulillah nggak jadi digebuki Kak Elis. Penasaran ya? Nggak jadi digebukin, terus kemudian saya lapor polisi, saya lapor rektor, alhamdulillah rektor ya aman. Seperti itu. Nomor wawanya berapa Kak user? Silakan DM. Konsultasi anak. Nah silakan teman-teman bisa rasakan begini. Bahkan nanti terasa gitu ya. Nah ini metode ini saya coba gunakan untuk ini bagi teman-teman sales ya. Ini ada hubungannya dengan nanti metode penjualan. Kalau teman-teman profesinya sales mobil, sales macam-macam gitu ya. Oh, pernah ikutan ya? Kayak gitu ya. Nah, begitu. Iya, cek kesaktian tenaga dalam berakhir lapor polisi dan rektor. Nah, ini lebih sakti, ya kan? Kesaktian sesungguhnya adalah ketika kita bisa lapor pada polisi. Wah, sakti betul. Tapi jawaban polisinya mengecewakan, teman-teman. Ini mohon maaf ya. Jika ada polisi di sini, apa jawabannya? Ya tunggu sampai dipukul. Setelah dipukul baru laporan. Anda kan belum dipukul, kenapa laporan? Loh Pak, berarti nunggu saya bonyok dulu baru dilapor? Iya dong. Kalau dipukul jangan melawan. Kalau melawan nanti jatuhnya perkelahian. Ya, kalau melawan perkelahian. Dan ini Anda juga kena. Ya, berarti bonyok dong Pak. Iya bonyok. Setelah bonyok baru kemudian jangan melawan. Kalau melawan itu nanti laporannya adalah penganiayaan. Walah, ngeri juga. Berarti harus dibonyokin dulu gitu. Oh ya, hati-hati dengan Reiki ya, Kak Erni. Hati-hati dengan Reiki tenaga dalam. Betul, memang begitu prosedurnya. Harus nunggu babak belur dulu dan jangan melawan. Kalau melawan, nanti kita kena. Ya, kena juga. Jadi memang harus pasrah. Seperti itu. Oke, yuk. Bismillah, kita mulai ya terapinya. Mohon maaf, ini terlalu siang, nggak apa-apa ya. Mudah-mudahan cerita ini bermanfaat lah. Gitu. Karena bisa jadi nanti terjadi pada teman-teman atau yang punya anak ingin belajar silat, hati-hati. Ya, hati-hati. Banyak perguruan silat yang dia menggunakan metode jin, seperti itu. Walaupun tidak menggunakan metode jin sekalipun. Misalkan metodenya pernafasan sambil dengan meditasi. Nah, ini yang bahaya. Karena jin itu bisa masuk ke dalam tubuh kita tanpa kita mintai pertolongan. Gitu. Mereka akan bisa masuk ketika kondisi kita kosong pikiran. Ayo kita terapi. Iya, Reiki haram. Iya, Reiki diharamkan karena ada istilahnya attunement. Attunement itu dia menggambar simbol-simbol tertentu yang itu merupakan simbol dewanya. Ya, ada dewa matahari dan seterusnya. Yuk, sekarang mulai. Pencak silat kalau murni fisik nggak jadi masalah. Kalau latihan nafasnya hanya sekedar untuk memperpanjang nafas dan untuk menguatkan fisik tidak jadi masalah. Ya, semua perguruan sebetulnya aman kalau tidak ada ritual misalkan puasa tertentu. Ya, terus kemudian kalau ada meditasi, teman-teman hindari meditasi ya. Meditasi yang di situ ada instruksi untuk mengosongkan pikiran. Ini hati-hati. Ya, karena saya sering menangani kasus-kasus orang-orang yang menekuni perguruan tertentu, ikut tenaga dalam, pencak silat, bahkan itu mereka bermasalah dan reaksi, kesurupan. Bahkan reaksinya itu ngeri. Jadi tenaganya itu double-double ya. Jadi menangani orang-orang yang kesurupan karena belajar tenaga dalam, itu reaksinya lebih keras. Jadi fisiknya
berlipat 10 kali lipat. Dipegangin 5 orang, dia mental. Gitu. Senam hati-hati kalau misalkan pakaiannya ketat, ya, pakaiannya ketat terus kemudian ditonton oleh yang bukan mahramnya. Ya silakan berwudu. Yuk kita akan mulai. Apalagi kemudian di situ diiringi apa ya? Musik-musik yang ngebeat gitu ya. Jeduk-jeduk, jeduk-jeduk gitu kan. Nah, ini hati-hati. Ini bisa kemudian ada celah-celah masuknya gangguan gaib ke dalam badan kita. Nah, yoga ada kemudian ulama yang kemudian memfatwakan haram ya, karena ada gerakan-gerakan tertentu yang di situ menyerupai penganut agama lain, ya. Penganut Hindu. Jadi kita dilarang untuk tasyabbuh. Tasyabbuh itu mengikuti perilaku agama lain, umat lain. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Begitu ya. Nah, perhatikan juga gerakan-gerakan yoga. Habis ini kita bahas ya, insyaallah. Ya. Oke, kita terapi dulu ya. Bismillah, mohon maaf jika terlalu lama. Karena penting sekali ini pengetahuan-pengetahuan. Oke. Lebih wirid. Oh iya, betul. Hati-hati Kak Arni. Wirid-wirid itu kalau yang apalagi tidak ada contohnya ya. Hati-hati. Bisa kemudian membuat separuh nyawa melayang. Bahkan kita bisa sampai ini, apa istilahnya? Bisa melepas nyawa kita. Itu namanya rogo sukmo. Ya, saya pernah menguasai rogo sukmo, jadi nyawa kita melayang terus kemudian tapi kita bisa memantau orang lain ya, kita mau berkunjung kemana bisa. Nah itu asiknya ya, asiknya seperti itu, tapi bahaya sekali, ini terlarang di dalam Islam. Yuk, yang pernah mempelajari tenaga dalam atau mungkin pernah dipasangi susuk atau mungkin pernah dioles atau dirajah punggungnya biasanya ya dengan kalimat-kalimat walaupun itu Al-Quran ya, ditulis sama kiai Bismillahirrahmanirrahim, tapi di punggung dengan air atau mungkin dengan minyak kasturi. Hati-hati, itu perbuatan syirik ya. Mari kita coba hancurkan kalau misalkan teman-teman pernah mempraktekkan ritual semacam itu. Baik, kita mulai ya, karena sudah siang, kita langsung terapi Al-Quran ya. Kita seperti biasa ya. Oke, komentarnya yang sudah ditutup yang akun terapi langit ya, akun terapi langit komentarnya kita tutup. Tapi yang di akun Coach Mufti ini tidak saya tutup komentarnya. Jadi teman-teman silakan menyesuaikan. Yang nyaman dengan kondisi komentar yang tertutup silakan pindah ke akun terapi langit. Ya. Tapi kalau yang ingin komentar silakan bisa pindah ke akun Coach Mufti. Saya live di 2 akun. Baik, kita mulai. Yuk kita ikrar. Ikrar ini penting ya. Setiap kita terapi, kita ikrar. Ikrar ini adalah untuk memutuskan apabila ada susuk di dalam badan kita, ada jimat atau rajah gaib, ada serangan gaib berupa sihir, penyakit ain, atau gangguan jin dari leluhur kita, maka kita harus putus dengan ucapan. Ya, ucapan ini rutin kita kerjakan. Yuk kita ucapkan, ikuti ucapan saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, di pagi ini ya Allah, aku memohon pertolongan-Mu. Aku memohon kasih sayang-Mu ya Allah. Sembuhkan sakit di badanku. Sembuhkan segala keluhan di badanku ini ya Allah. Baik medis ataupun non-medis. Angkat penyakitku ini ya Allah. Angkat ya Allah dengan kekuatan ayat-ayat-Mu. Ya Allah, hari ini, detik ini, aku berikrar, berlepas diri dari perbuatan keluargaku atau leluhurku apabila selama hidupnya mereka mengerjakan praktek kesyirikan, meletakkan sesajen, menyimpan jimat, memelihara pusaka yang berisi jin, dan perbuatan syirik lainnya ya Allah. Demi Allah, aku bersumpah atas nama-Mu ya Allah,
aku berlepas diri dari perbuatan mereka. Jika perbuatan mereka mengundang jin, baik jin khodam ataupun jin nasab, masuk ke dalam tubuhku, ke aliran darahku, ke organ tubuhku, ya Allah. Ya Allah, tolonglah aku, ya Allah. Keluarkan gangguan ini melalui perantara ayat-ayat-Mu, ya Allah. Ya Allah, jika gangguan tersebut tidak mau keluar, jadikan setiap makanan dan minuman yang aku konsumsi sebagai racun yang sangat panas, sebagai racun yang menghancurkan gangguan ghaib tersebut. Ya Allah, jika ada sihir di badanku, kembalikan ya Allah kepada tukang sihir yang mengirimkannya. Dengan melalui perantara ayat-ayat-Mu ya Allah, khususnya ayatul kursi. Ya Allah, jika ada penyakit ain di badan hamba ini ya Allah, hancurkan, angkat, musnahkan ya Allah dengan kekuatan ayat-ayat-Mu. Bismillah, Allahu Akbar. Tiupkan ke tangan, kemudian tiupkan ke air. Kita baca Al-Fatihah. Kita mulai 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tiupkan ke telapak tangan. Bismillah. Tiupkan ke air. Bismillah, Allahu Akbar. Silakan teman-teman tiupkan ke samping kanan ya. Tengok kanan, kemudian tiupkan dengan cukup keras. Ucapkan Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Keluar wahai jin terlaknat. Tiup. Kalau terasa merinding, ya, nggak perlu takut, ya. Yakin dengan pertolongan Allah. Kita baca Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Tiupkan. Bismillah. Ke tangan, kemudian ke air. Bismillah. Kemudian ke depan. Bismillah, Allahu Akbar. Keluar wahai jin terlaknat. Tiupkan ke depan. Ya. Kemudian Anas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tiupkan ke tangan. Bismillah. Tiupkan ke air. Bismillah. Kemudian tiupkan ke sebelah kiri kita. Ucapkan Bismillah, Allahu Akbar. Keluar wahai jin terlaknat. Bismillah, Allahu Akbar. Keluar wahai jin terlaknat. Silakan tiup. Kemudian Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tiupkan ke telapak tangan. Bismillah, Allahu Akbar.
kemudian tiupkan ke air, bismillah Allahu Akbar, kemudian tiupkan ke bawah ya, bismillah Allahu Akbar, keluar wahai jin terkutuk, tiupkan ke bawah ke lantai, bismillah Allahu Akbar. Ya teman-teman, silakan diusap ya, diusap ke seluruh badan kita, ke wajah, kemudian ke sini, ke telinga, kemudian ke sini, tenggok, ke pundak, ke tangan kanan, ke tangan kiri, dari pundak belakang, tepuk-tepuk sedikit, terus kemudian usap ke tangan, kemudian dari leher ke dada, turun ke perut, terus kemudian ke kaki ya, dari mulai paha, kemudian turun ke betis, kemudian ke telapak kaki. Telapak kakinya silakan diketuk-ketuk sambil dipijit-pijit. Ayo silakan dipijit-pijit. Dipijit-pijit ya kakinya. Kita baca ayat kursi. Teman-teman posisi tangannya silakan mijit kedua telapak kakinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuduhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnih. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Tiupkan ke telapak kaki, kemudian naik ke atas teman-teman, ke daerah betis ya. Betisnya silakan diketuk-ketuk seperti ini ya, dengan boleh terserah dengan berapa jari silakan, yang penting diketuk-ketuk betis kanan kiri ya, ketuk-ketuk. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو هسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. Teman-teman naik ke lutut ya, silakan naik ke lutut, silakan lututnya ditekan-tekan, dipijat-pijat. إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نظير. Teman-teman fokus lihat jari saya, telunjuk jari saya. Terus kemudian sambil naik silakan ke arah paha ya. Paha diurut ke atas sampai ke daerah ke selangkangan. Silakan diurut. Sambil sekali ditepuk-tepuk. Urut, tepuk-tepuk. Urut ke atas, tepuk-tepuk. Urutnya begini ya, diurut, tepuk-tepuk, diurut, tepuk-tepuk. Kalau tiba-tiba terasa kebas, sakit di daerah tertentu ya, silakan langsung dipegang, langsung dipukul-pukul sambil ucapkan ukhruj ya aduwallah. Ukhruj ya aduwallah.
Bismillahirrahmanirrahim. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. Tiupkan ke paha kita. Ya, tiupkan terus naik teman-teman ke pinggang dulu. Silakan pinggangnya ditekan ya. Kalau teman-teman yang muntah-muntah silakan ikhlaskan, pasrahkan. Kalau ada keluhan dalam hati ya, ada ganjalan dalam hati, minta tolong kepada Allah. Ya Allah, sembuhkan penyakit hati ini ya Allah. Teman-teman minta tolong. Biasanya kalau muntah itu kaitannya pasti biasanya dengan hati nih. Ya, hati yang merasa sedih, tersakiti, merasa ada dendam, ya, tepuk-tepuk yang terasa ada ganjel di dada atau mual, nggak bisa muntah. Ya, tepuk-tepuk, bismillah ya Allah, saya ikhlas, saya pasrahkan, saya ridho ya Allah, gangguan ini keluar melalui mulutku. Bismillah, Allah Akbar, tali ke atas. Nah, yang belum ada reaksi, yuk pegang pinggangnya, ditekan-tekan, ditekan silakan. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. Teman-teman silakan geser ke perut ya, perutnya silakan diusap. Perutnya diusap. Bismillahirrahmanirrahim. وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى. Tiupkan ke perut, tarik ke atas ke sini, ke ulu hati, diputar. Bismillahirrahmanirrahim. وَالصَّافَّاتِ صَفًّا فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا إِنَّ إِلَٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ لَا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلَى وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبٍ ذُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاسِبٌ إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ. Yuk tarik ke dada.
Teman-teman yang punya dendam, punya benci, yang dendamnya nggak hilang-hilang nih, yuk teman-teman, minta tolong sama Allah. Ya Allah, berilah kekuatan hati ini untuk memaafkan orang lain. Ya Allah, hancurkan dendam ini. Ya Allah, hilangkan rasa sakit hati ini. Ya Allah, aku bahagia, aku ikhlas. Ucapkan teman-teman, aku bahagia, aku ikhlas. Aku maafkan orang-orang yang telah menyakitiku. Aku bahagia, aku sabar. Ya Allah, hilangkan rasa sakit ini, rasa sakit hati ini. Ya Allah. Yuk kita baca An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Diop kan? Ya. Terus kemudian kita baca Alam Nashrah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang belum hafal silakan cukup didengarkan saja. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra, fa idza faragta fansab, wa ila rabbika farghab. Yuk, tiupkan, tarik atas teman-teman sampai di leher. Ucapkan bismillah, Allah Akbar, batuk-batukan. Bismillah, Allah Akbar. Seperti gerakan mencabut gini, kemudian dorong ke depan. Bismillah, Allah Akbar. Ya teman-teman, tunjuk diri kita dengan 2 jari seperti ini. Ya. Kita baca surat Al-Zalzalah. Kalau belum hafal, silakan cukup dengarkan saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada yang mau keluar, jangan ditahan. Seringkali yang nahan itu diri teman-teman sendiri, ya kan? Takut kenapa-napa gitu kan? Pokoknya pasrah aja, pasrah, tenang, nggak akan terjadi apa-apa. Yang penting yang ada di dalam badan kita keluar, itu pasrahkan saja, serahkan pada Allah. Kalau teman-teman benar-benar ingin sembuh ya, ikhlaskan yang ada di badan ini keluar. Entah itu muntahan atau sesuatu yang sulit digambarkan ya, ada yang ingin keluar, yuk pasrahkan. Yuk kita baca Al-Zalzalah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Tiupkan, tarik atas teman-teman. Bismillah, 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 Allah Akbar. Batuk-batukan keluar, keluarkan. Bismillah, Allah Akbar. Dorong ke depan. Ya teman-teman, silakan punggungnya tepuk-tepuk. Ya, punggung tepuk-tepuk, pakai alat apapun bebas, pakai kayu atau mungkin gagang sapu atau mungkin pakai tangan kalau nyampe, tepuk-tepuk saja bismillah. Seperti ini ya, ini nyampe ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bacain ayat kursi sambil tepuk-tepuk punggungnya. Kalau nggak nyampe, minta tolong siapa yang ada di rumah. Kalau nyampe bisa pakai, kalau nggak nyampe bisa pakai apapun bebas. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuduhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء
من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Teman-teman, airnya silakan dicipratkan ke punggung. Ya, airnya dicipratkan ke punggung. Diciprat-cipratkan agak banyak ya. Tapi jangan sampai habis karena nanti akan kita minum. Yuk, sini ya. Kalau sudah ditepuk-tepuk sini pundak. Pundak ini titik-titik yang seringkali digunakan media gangguan gaib di sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bacakan An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Gantian satunya. Anas juga. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Yuk teman-teman pegang seperti ini. Yuk terakhir ya. Terakhir silakan pegang seperti ini. Ditekan sedikit ya. Tekan sedikit. Ininya jempolnya di bawah telinga agak belakang. Ya, jempolnya tekan di bawah telinga agak ke belakang. Terus kemudian yang lainnya mencengkram seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi arkik min kulli syai'in yu'zik wa min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasid. Allahu yashfik bismillahi arkik. Ya Allah, hancurkan sihir penyakit ain yang ada di badan saudara kami. Ya Allah, hancurkan ya Allah jin khodam, jin nasab, raja, ghaib, susuk yang ada di badan saudara kami. Ya Allah, hancurkan dengan kekuatan ayat-ayat-Mu ya Allah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajid wa uhadir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajid wa uhadir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajid wa uhadir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajid wa uhadir. Wahai jin terlaknat, ukhruj ya aduallah, fakhruj minha fa innaka rajim. Al'anuka bil la'natillah. Al'anuka bil la'natillah. Al'anuka bil la'natillah. Allahumma rabbana adhibil ba'sya isi wa anta syafi. La shifa'a illa shifa'uk shifa'an la yughadiru saqama. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyil 'azim. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. As'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashyak. Nas'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashyak.
Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman silakan bisa diminum airnya. Bismillahirrahmanirrahim. Diminum ya. 3 kali tegukan. Sisanya nanti buat membasuh badan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Terus silakan basahi tangan, kemudian pakai ini ya, jari telunjuk diusap ke ubun-ubun, diputer. Bismillah, bismillah, bismillah. Basahi tangan, terus kemudian dipijat ke sini. Bismillah, bismillah, bismillah. Kemudian oleskan di sini, belakang telinga. Ya, silakan yang mau ke belakang, ya, yang mau ke toilet silakan. Terus ini teman-teman, pundak ya, dibasahin. Kanan kiri. Terus kemudian ada yang mengalir ke badan, dingin sejuk. Oh, kayaknya pakai AC ini, jadi terasa sejuk. Terus habis libur terapi, dada panas. Hayo, kenapa hayo? Badan keringetan. Tapi badanku, kenapa ini? Tapi badanku agak ringan. Serasa mau terbang ya, Kak Galeri Sepatu Cikos. Oke, yuk yang terasa ringan, yang terasa ringan. Ya, sekalian terbang yuk, terbang. Muntah dan sendawa, alhamdulillah. Saya menangis, ya, yang sabar ya, Kak Cahaya. Teman-teman yang nangis, yang sabar ya, ini ujian. Yuk, yang sabar. Yang muntah siapa? Yang mau nangis silakan dikeluarkan air matanya, jangan ditahan. Karena menahan air mata itu nggak enak, ya. Teman-teman sudah berapa lama sih kok reaksi terus ya? Pasti ada yang tidak beres nih. Ayo, rumahnya sudah diruqyah belum? Teman-teman yang sudah mengikuti rutin, rumahnya sudah diruqyah belum? Jangan-jangan rumahnya belum diruqyah. Ya, karena bisa jadi gangguannya itu menyerang rumah. Sihirnya menyerang rumah. Begitu. Sudah 3 hari sakit perut, cek dokter dulu dong. Ya, barangkali ada sesuatu yang ini, sesuatu gangguan medis, ya. Aku belum diruqyah, kok belum diruqyah? Oh, rumahnya Kak, iya nih. Kalau tahu khodam dari mana? Apakah pernah ada reaksi aneh-aneh? Cara ruqyah rumah, nanti malam ya. Nanti malam silahkan siapkan air 1 ember. Kalau untuk meruqyah rumah. Itu siapkan air 1 ember. Kalau ada daun bidara, nggak apa-apa, ditumbuk. Terus kemudian dicampurkan ke air 1 ember. Kalau belum ada daun bidaranya, nggak apa-apa juga. Cukup dengan air saja. Tapi kalau perlu teman-teman usaha dulu dong. Ya, cari daun bidara, beli online ya. Di online tuh banyak, di marketplace, cari aja daun bidara. Boleh bentuk serbuk, boleh yang bentuk daun utuh. Ya. Yang sudah kering juga nggak apa-apa. Kak Dharma dari mana tahu ada khodam? Apakah pernah melihat atau mungkin ada bisikan apa atau memang diinformasikan dari leluhurnya? Kak Sulis sudah hampir sebulan. Keluhannya Pak Kak Sulis? Kak Suminah, Kak Syadiah, ini pakai sya ya, Kak Syadiah. Ruqyah rumah silakan siapkan ember nanti malam. Terus siapkan daun bidara, nggak apa-apa. Tidak harus daun sider. Tidak harus. Oke, nggak apa-apa. 7 lembar ya, 7 lembar silakan. Kalau saya sedianya yang serbuk ya teman-teman, sedianya yang bidara serbuk. Itu. Live nanti malam jam 20. Ya silakan cari, kalau ada ya silakan cari. Terus kemudian
Kalau punya tetangga silakan izin dulu. Daun kelor boleh-boleh saja, tapi nanti bisa jadi hasilnya beda. Saya sudah ikut sebulan tapi masih terus muntah Kak Kela. Coba dicek di rumah ada jimatnya nggak. Terus keluhan selama ini teman-teman gini. Ya, perhatian. Pengumuman bagi teman-teman yang sudah ikut lebih dari sebulan, ternyata masih ada reaksi mual, muntah, guling-guling, nangis, teriak-teriak, emosi. Teman-teman silakan konsultasi japri, wajib japri. Saya mau diagnosa ya. Karena bisa jadi ada banyak keluhan, ada banyak penghambat nih, kenapa ruqyahnya belum bisa optimal. Bukan ruqyahnya nggak ngefek ya, tapi bisa jadi ada penghalang di badan kita. Ya, ada penghalang di badan kita, entah itu ada mungkin jimat di rumah, terus kemudian apakah mungkin kita ada dipasangi buhul sihir namanya ya. Buhul sihir itu ikatan jimat yang diikat oleh tukang sihir. Fungsinya apa? Agar kita selalu sakit-sakitan. Agar rumah tangga kita berantakan. Agar usaha kita hancur. Agar pokoknya kita hancur-hancurnya. Itu namanya buhul sihir. Bisa ngefek ke kesehatan kita semakin menurun. Begitu. Oke ya, jadi silakan konsultasi. Saya mau interview dulu. Ya, termasuk susah bangun subuh. Itu ya, susah bangun subuh ini bagian gangguan setan. Seperti itu. Harus langsung ketemu. Oke, Kak Asfar, Maulana Malik, silakan. Kalau mau ketemu silakan ya. Saya dengan senang hati menunggu teman-teman di Jogja. Kaki saya merinding. Oke, yang kakinya sakit ditepuk-tepuk silakan. Bismillah, bismillah, bismillah. Ya, nah Kak Kela, yuk japri yuk. Silakan japri. Kak nangis, Kak your sweetie girl. Wah, namanya your sweetie girl here. Sabar ya. Ini ujian ya. Teman-teman, kira-kira nangisnya kenapa? Nangisnya kalau misalkan ada sebab, silakan bisa jadi teman-teman sakit hati atau apa begitu ya. Tapi kalau tanpa sebab, ini bisa jadi memang ada dua faktor. Ada gangguan sihir atau teman-teman merasa jiwanya itu haus dan lapar dengan makanan hati. Makanan hati itu apa? Makanan hati itu ayat-ayat Allah. Makanan hati itu ayat-ayat Allah. Untuk asam urat pakai ini Kak, Norik ya. Ini insya Allah manjur sekali. Saya tuh dari dulu keluhannya asam urat teman-teman ya. Tapi begitu minum ini enak sekali. Dan ada testimoni yang biasanya kalau kambuh sebulan nggak bisa jalan, minum ini cuma sehari bisa jalan. Gitu. Kak, iya, menangis pas di ruqyah langsung sakit perut. Yuk, yang sakit perut silakan ke belakang, ke toilet, jangan ditahan, ya. Kalau sihir dari makanan minuman, bacakan begini di air. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Kalau nggak hafal, nanti malam ya. Nanti malam kita baca bareng-bareng. Atau kalau mau sekarang, silakan. Kalau ini sekitar 167 ya Kak, 167. Silakan bisa dicek di showcase seperti itu. Ilmu hitam itu pokoknya ilmu hitam itu apa? Ilmu hitam ya ilmu yang bentuknya hitam. Ilmu sesat teman-teman. Ilmu hitam itu ilmu sesat. Rasa sedih yang keluar. Oke, cara meruqyah rumah nanti malam ya. Yuk teman-teman yang ingin mengobati yang masih ada reaksi, belinya di showcase. Nanti habis ini saya tunjukkan cara beli produknya ya. Teman-teman, ya airnya yang masih. Insomnia Kak Anita, ikuti saja terapinya. Ya, nggak usah beli apapun, nggak usah beli produk apapun. Insomnia silakan ikuti terapinya sampai tuntas. Insya Allah nanti tidurnya nyenyak banget, enak banget. Ya, nanti malam yuk kita share cara tidur nyenyak, tidur berkualitas, walaupun hanya 2 jam, 3 jam. Yuk, siapkan air yang masih ada terasa gangguan. Siapkan air, terus kemudian dekatkan dengan mulut. Yuk, bacakan doa. Ikuti doa saya. Bismillahilladzi
Yuk, bismillahilladzi. Posisinya dekat dengan mulut seperti ini. Bismillahilladzi la yadurru ma'ashmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Tiupkan. Kemudian baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baca sendiri ya, silakan tiupkan. Al-Ikhlas tiupkan, Al-Falaq tiupkan, An-Nas tiupkan. Kemudian ayat kursi tiupkan. Kemudian silakan diminum. Ya. Yang merasa terkena sihir dari makanan. Seperti itu. Saya sudah ikutan 1 bulan tapi nggak pernah muntah. Alhamdulillah dong, Kak Ozir. Mudah-mudahan tidak ada gangguan. Keluhannya apa? Teman-teman, baik yang punya keluhan, baik yang ada reaksi atau tidak, silakan sampaikan dulu keluhannya apa. Seperti itu. Setelah terapi selesai, semuanya enteng. Alhamdulillah. Tapi setelah pas terapi gimana rasanya ini? Bisa dipakai mandi, silakan. Boleh dipakai mandi, Kak Lia. Rumah sudah ya? Oke, pas azan keluar air mata. Alhamdulillah, mudah-mudahan reaksi positif. Pundak kiri yang sakit sudah enakan, rasa sakit mulai hilang. Alhamdulillah. Alhamdulillah Kak Arizan, mudah-mudahan bermanfaat ya. Mudah-mudahan terus sehat teman-teman, sehat tuntas. Saya ikut rutin sudah lama. Kak Dumpi, ya terus lanjutkan. Karena ruqyah ini sebetulnya tidak ada dosisnya ya. Tidak ada istilah kapan selesai terapinya gitu. Karena mendengarkan Al-Quran ini insya Allah mendapatkan keberkahan. Gitu. Jadi bisa terus-terusan teman-teman simak. Jangan teman-teman ada target ya. Targetnya saya ikut seminggu, mudah-mudahan sembuh. Nah, jangan pakai target begini. Pokoknya nikmati saja prosesnya. Begitu. Di rumah kalau malam banyak yang jalan-jalan. Apanya nih Kak Uma? Kak Uma Arsya. Saya sudah cek dokter tapi sakit pinggir kiri kanan. Kak Noti silakan. Kak Noti Nota Collection, silakan japri DM ya. Pas azan nangis narik sesuatu dari telinga dan kepala. Oke, ya itu mudah-mudahan nanti semakin tuntas ya Kak Arni ya. Keluhan pundak seperti diikat. Oh ya. Seperti diikat berat. Tapi sekarang apakah ada perubahan atau belum? Kalau belum ada perubahan silakan DM ya, silakan DM. Teman-teman, live-nya bagi yang baru saja bergabung, ya. Oh, kok tahu Kak Uma? Kok tahu ada jin jalan-jalan di rumah? Apakah bisa melihatnya? Teman-teman yang mau konsultasi secara tuntas, ya, sampai puas. Ini silakan teman-teman klik di sini ya. Wah, ini sudah pada bubar, saya izin pamit ya. Sebelum saya pamit, silakan ini teman-teman klik di sini, kemudian tekan di sini, kemudian nah ini silakan teman-teman kirim pesan. Kemudian yang butuh produknya silakan di sini ada belanja. Nah, ini kita menyediakan banyak produk herbal untuk yang keluhan medis. Yang non medis itu bentuknya madu terapi ruqyah. Begitu ya. Atau barangkali teman-teman ada yang membutuhkan terapi untuk mengatasi luka batin. Ya, luka batin sedih luar biasa, kemudian merasa dendam, merasa kecewa, merasa rizkinya terhambat, merasa keluarganya tidak baik-baik saja, kesehatannya mulai menurun, aneh, sudah cek medis nggak ada penyakitnya teman-teman, saya sarankan untuk memiliki buku ini. Ya, silakan Kak Eko Properti, nanti saya cek admin dulu ya, karena saya posisinya lama nggak ke kantor. Yang paham stoknya itu admin. Nanti coba saya cek, mudah-mudahan sudah ada. Teman-teman, ini saya sarankan teman-teman yang ingin terapi mandiri, silakan teman-teman bisa memiliki buku ini. Ini buku karya saya, tulisan saya. Insya Allah banyak sekali yang sudah merasakan manfaatnya. Begitu. Oke Kak Ozir, DM ya, saya tunggu DM-nya. Nah di sini, oke bisa Kak Raisa, insya Allah bisa, sangat-sangat bisa ya. Jadi ikuti dulu terapinya, terapi rutin live pagi jam 6, malam jam 20. Nah kalau teman-teman nggak sempat, saya sarankan miliki bukunya. Di sini teman-teman bisa praktekkan. Bukunya full color sehingga tidak ngantukin, dan teman-teman yang bosan membaca, insya Allah di sini nanti akan tanpa sadar tahu-tahu sampai halaman akhir. Gitu ya. Oh ya silakan Kak Iva. Banyak unek-unek. Iya silakan, siap menerima tampungan unek-uneknya. Di sini
ada buku panduan, ada buku ininya, buku apa nih? Ada buku praktek. Ya, ada buku praktek, bukan hanya sekedar baca tapi harus dipraktekkan. Itu. Kemudian ada buku saku zikir pagi sore dan ayat ruqyah. Seperti itu. Teman-teman yang butuh untuk kebutuhan anak-anak ya, anak berkebutuhan khusus, speech delay, belum bisa lancar bicara, ini pakai madu ruqyah anak. Kemudian yang ingin khusyuk sholat itu bisa pakai, wah tidak ada ternyata, parfum ruqyah. DM-nya ke akun ini. Cara DM, silakan teman-teman cara DM. Kalau mau ke nomor Wawa nanti saya kasih ya. Tapi DM dulu ke sini. Caranya silakan teman-teman, pojok kiri atas ditekan, kemudian di sini ditekan, kemudian di sini pesan ya, klik pesan. Begitu. Nanti saya balas insya Allah. Teman-teman mohon maaf yang belum saya balas, silakan teman-teman DM ya. Oke, nanti malam silakan yang belum ruqyah rumah, silakan siapkan air 1 ember untuk meruqyah rumah. Begitu. Karena jangan-jangan saya curiganya teman-teman kok belum ruqyah rumah. Dan setiap ruqyah selalu reaksi. Bisa jadi rumahnya yang bermasalah. Iya, betul Kak Hans. Kak Hansa Putri, lupa rakaat sholat ini bagian dari gangguan jin. Ya, silakan teman-teman ikuti rutin seperti itu. Oke, begitu ya teman-teman. Terakhir, sebelum saya pamit, saya izin menginformasikan bagi teman-teman yang ya boleh silakan siapapun boleh meruqyah rumahnya, termasuk tempat usaha yang tiba-tiba sepi mendadak. Ya, sepi mendadak, nggak logis lah, tiba-tiba sepi. Awalnya mungkin ramai, ada 100 orang, 200 pembelian, tapi tiba-tiba hari tertentu jebret, sepi total. Nah, maka ini perlu dicurigai. Informasi terakhir, jadi kami membuka keagenan teman-teman ya, produk-produk terapi langit. Kak Anonim, kenapa tuh? Yuk, yang ingin konsultasi gangguan sihir, gangguan jin, gangguan apapun itu silahkan DM ya. Insya Allah nanti kita bantu. Teman-teman yang ingin sinergi, membangun bisnis dunia akhirat ya, kita menyediakan ada sekitar 30 sampai 80 produk yang siap teman-teman pasarkan. Insya Allah ini produknya menguntungkan pertama pondok pesantren ya, pondok pesantren kami yaitu ada 2, Nasrul Sabilin Najah dan pondok pesantren terapi langit. Ini kita mau bikin yang ketiga nih teman-teman, pondok pesantren Muslim Entrepreneur. Kita membuka 5 pendaftaran calon santri untuk kita didik sebagai pengusaha yang hafal Al-Quran. Nah ini mantep banget nih insya Allah nih. Usianya ikhwan 12-17 tahun. Kita tampung secara gratis, tidak kita minta biaya. Ya, ini kuotanya sementara 5 dulu. Nah dari mana biaya operasionalnya? Dari penjualan produk terapi langit. Ada sabun glowing. Ini insya Allah membantu mencerahkan ya. Membantu mencerahkan terutama teman-teman yang terkena sihir penutup jodoh. Yang bisa jadi membuat efek wajah itu lebih tua dari usia sebenarnya. Gitu. Anak rajin sholat silakan ikuti ruqyahnya, kemudian siapkan air dan airnya diminumkan ke anak dan dipakai untuk mandi. Atau bisa juga kalau ingin ikhtiar lebih sempurna menggunakan madu ruqyah. Seperti itu. Madu ruqyah anak. Ini khusus anak. Sekaligus nanti insya Allah bisa mencerdaskan ya. Membantu mencerdaskan. Seperti itu. Nah kita membuka keagenan teman-teman. Dan setiap kabupaten kita batasi 5 agen platinum. Nah nanti ke depan penjualan produk kita akan arahkan ke setiap agen. Ke daerah masing-masing. Sehingga insya Allah pasti akan laris. Tidak mungkin tidak laris. Kenapa? Ke depan kita arahkan konsumen-konsumen, kita sudah banyak customer ya, untuk membeli ke setiap daerah terdekat di kota mereka. Nah silakan kunci teman-teman daerah teman-teman ya, karena setiap kabupaten dibatasi 5. Ini hari ini terakhir pendaftaran 1,2 juta. Besok sudah naik 1,5 juta untuk agen platinum. Ya, untuk agen platinum hari ini terakhir pendaftaran 1,2 juta. Pondok terapi langit itu belajar tentang terapi kesehatan. Enggak Kak.
Ya mungkin sedikit kita pelajari tentang ruqyah ya, tetapi santri-santri ini akan kita ajarkan untuk menjadi pengusaha muslim yang hafal Quran. Seperti itu. Ya basicnya adalah ini ya, bisa meruqyah itu saja sih. Tapi untuk terapi-terapi nanti lihat kondisi. Oke teman-teman, hari ini pendaftaran terakhir Platinum 1,2 juta ya. Kita membuka keagenan di seluruh wilayah Indonesia, bahkan seluruh dunia. Begitu ya, nanti insya Allah akan kita arahkan customer kita yang jumlahnya sudah banyak untuk membeli di kota terdekat. Nah siapa tahu di kota terdekat teman-teman sudah jadi agen. Gitu. Insya Allah teman-teman nanti bisa sinergi untuk bisa ngelunasi hutang, untuk bisa membangun pondok pesantren, umroh bareng, ya, bangun masjid dan seterusnya. Target kita akan buka klinik ya, klinik di seluruh wilayah Indonesia dan teman-teman nanti bisa mengajukan. Sehingga potensi penghasilannya insya Allah ratusan juta sampai miliaran. Ya, kita targetkan mudah-mudahan dalam waktu dekat klinik bisa berdiri, klinik terapi langit, sekaligus di situ ada toko kesehatan. Oke, berhubung sudah sepi komentar, saya ingin pamit, saya kabur dulu, mumpung sepi komentar. Yang ingin tanya-tanya konsultasi silakan DM ya. Saya izin pamit, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu nanti malam ya, jam 20 insyaallah. Sehat terus teman-teman ya. Sukses dunia akhirat. Lunas hutang, rizkinya berlimpah, keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Amin amin ya rabbal alamin.